Sobat Harmoni, berjumpa lagi dengan saya Alfonso de Ponco dalam program Di Balik Kamar. Bagaimana kabar Anda hari ini? Harapannya adalah tetap sehat, antusias, dan tetap optimis dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Nah, di era pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, Sobat Harmoni, mitra sponsor kami menyediakan produk namanya Molukas, fungsinya sebagai imun booster dan juga untuk meningkatkan daya tahan kita. Anda bisa mendapatkan informasinya dengan mengunjungi alamat Instagram di Molukas Store begitu ya. Kemudian info yang kedua, dalam waktu dekat buku yang saya tulis ini, Sembuhkan Aku Dari Selingkuh, akan diterbitkan dalam format e-book atau elektronik buku. Informasi lengkapnya Anda bisa mendapatkannya di website kami di balikkamar.id. Nah, Sobat Harmoni, episode kali ini kita akan menampilkan bincang-bincang santai, kemudian berbagi value dengan narasumber saya yang cukup berbobot, kompeten dan memang sangat berpengalaman di bidangnya. Siapakah dia? Ini dia, Mas Afwan Maksum. Apa kabar Mas Afwan? Alhamdulillah Mas Ponco sehat. Sehat, baik ya. Bagaimana Jakarta hari-hari ini? Jakarta hari ini betul-betul fantastis banjirnya. Fantastis banjir, ya. Oke, sebelum kita membahas salah satu aspek itu, Sobat Harmoni, Mas Afwan Maksum ini adalah sekuen perjalanannya. Beliau pernah menjadi aktivis 98 pergerakan politik pada masa itu. Kemudian dia juga sebagai ketua DPP Banteng Muda. Beliau adalah kader PDI Perjuangan. Sempat juga menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur untuk periode 2014 sampai 2019 di Komisi B atau Komisi Ekonomi. Nah, sekarang beliau menjadi Presiden Direktur dari PT APM. Nah, seperti apa kita akan tanyakan ke beliau. Mas Afwan, PT APM bergerak di bidang apa ini? PT Anugrah Patra Mega ini bergerak di bidang oil and gas dan infrastruktur, Mas Ponco. Jadi pada awalnya memang selain memang romantisme keluarga kami yang berasal dari keluarga perusahaan minyak, ada rasa pengabdian ingin bagaimana negara kita ini bisa mandiri, berdaya secara mandiri secara energi. Kedaulatan energi tepatnya. Sehingga mimpi itulah yang ingin kita bangun lewat PT APM. Iya. Jadi ada ketergerakan atau keterbebanan positif untuk di tengah kondisi kekayaan sumber daya alam Indonesia begitu. Betul. Pada sektor yang memang Mas Afwan dan Bapak, kakek atau mungkin kakek buyut concern di bidang itu sejak beberapa tahun yang lalu ya. Betul. Baik, nah ini terkait dengan Jakarta tadi yang saya tanya. Ini kan hari-hari ini Jakarta dibanjiri dengan air gitu ya. Ini sebenarnya kondisi yang siklikal, artinya 5 tahun sekali terjadi atau mungkin setahun sekali terjadi. Nah, kepekaan Mas Afwan sebagai mantan anggota Dewan, kan Anda dulu anggota Dewan di Jawa Timur kan? Betul. Nah, kalau case ini melihat begitu riuh rendahnya dan kemudian kemacetan di mana-mana karena banjir, kira-kira apakah mungkin Jakarta bebas banjir kalau dari sudut pandang seorang mantan anggota legislatif gitu, Mas Afwan? Oke. Saya pikir dari sudut pandang pemerintahan harusnya banjir ini bisa mitigasi risikonya. Artinya bisa diminimalisir dengan APBD sebesar 78 sampai 80 triliun. Setiap harusnya tahun ya? Per tahun. Khusus DKI. Okay. DKI merupakan provinsi terbesar yang memiliki APBD terbesar se-Indonesia. Sehingga harusnya dengan APBD sebesar itu pemerintah provinsi DKI ini bisa membuat deep tunnel, bisa membuat deep tunnel bahasa Indonesianya apa? Tanggul besar? Terowongan air yang sangat dalam. Untuk ini kan ceritanya bagaimana air ini bisa diserap dan dialirkan ke laut. Iya. Ya, apapun ceritanya, apakah masuk ke bumi atau apa, tapi harus dialirkan ke laut. Nah, dengan anggaran sebesar itu dan bisa mungkin juga belajar dari Belanda. Belanda itu adalah negara sipil air terbaik di dunia, di mana posisi daratan itu lebih rendah daripada permukaan laut. Nah, itu pun terbebas dari banjir ya. Betul. Dan kita ini merupakan warisan dari Belanda. Jakarta, Batavia itu yang hanya sebagian dari kota ya. Itu hanya dibatasi 500.000 sebenarnya penduduknya. Maksimal 500.000 idealnya. Maksimal 500.000 penduduk. Tapi dengan segala keberagaman dan perkembangan zaman, sehingga kita bisa menjadi jutaan orang di Jakarta. 10 jutaan mungkin kira-kira sekarang ya. Betul. Nah,
itu harus memiliki blueprint untuk pengairan yang juga luar biasa, dan itu harusnya mampu dengan segala kapasitas anggaran yang sebesar itu. Harusnya pemerintahan, legislatif dan eksekutif itu bekerja sama memikirkan itu bisa dieksekusi. Bisa dieksekusi dengan kapasitas APBD yang begitu besar ya. Betul. Dan tidak perlu ini terjadi setiap tahun. Ya. Nah, Sobat Harmoni, coba kita perhatikan impresi awal. Ternyata nyali, antusiasme, dan fighting spirit Mas Afan dari seorang politikus masih belum sirna begitu ya. Meskipun beliau sekarang reposisi sebagai seorang entrepreneur ya. Nah, kaitannya dengan keluarga nih Mas Afan. Ranah kita kan, saya sebagai pengamat perselingkuhan, pakar perilaku begitu, behavior analyst, melihat sosok Mas Afan ini kan bekerjanya terpisah dengan keluarga ya. Kalau saya lihat kan ibu atau istri dengan anak ada di Jakarta, Mas Afan 5 tahun terakhir kemarin ada di Surabaya. Nah, time managementnya seperti apa tuh untuk bisa mengalokasikan kedua-duanya bisa terakomodasi? Seperti apa Mas Afan? Jadi begini Mas, memang dengan terpisah ini saya diuntungkan adanya teknologi Mas. Sehingga waktu saya yang hilang itu walaupun memang tidak afdol ya istilahnya, tidak ideal, tapi minimal saya masih bisa berkomunikasi gitu. Even setiap hari bisa dengan Ananda dan bisa istri video call, bisa telepon, bisa WA, WhatsApp, apa segala komunikasi dan lain-lain sebagainya. Nah, di luar itu pada saat menjadi anggota dewan itu kami itu membuat jadwal waktu per bulan, Mas. Jadi di badan musyawarah itu sudah disepakati kegiatan per bulan itu seperti apa. Nah, di sela-sela itu apabila saya punya kunjungan ke Jakarta, kerja Jakarta ya. Betul, saya baru ketemu dengan keluarga. Dari waktu yang sempit itu saya maksimalkan kualitas pertemuannya. Tapi apabila anak saya liburan atau ibunya sedang tidak ada kesibukan, mungkin mereka yang saya ajak ke Surabaya. Bahkan ikut dinas saya gitu. Jadi melihat atmosfer pekerjaan melihat suami aktivitas atau saya, betul. Ayah Anda ya. Betul. Nah, kalau dilihat kelebihannya yang lain, terpisah dari keluarga itu, saya memiliki waktu yang banyak untuk fokus di konstituen saya. Di tugas itu ya. Betul. Nah, sebentar, ini sangat menarik. Ini kan ada yang namanya idealisme dan realita ya. Saya tertarik dengan statement Mas Afan tadi bahwa bagaimana dengan jarak yang terpisah dengan keluarga, Mas bisa fokus ke kontribusi ke DPRD, konstituen ya. Nah, apakah memang benar seperti itu? Karena kadang masyarakat bertanya kan, wah jadi anggota DPRD enak ya, gaji rutin, terus kemudian juga tidak banyak tugas yang berat dan sebagainya. Nah, dari sisi nurani, mohon maaf nih Mas Afan menyikapinya seperti apa? Apakah memang enak sih jadi anggota DPRD, duitnya gede dan sebagainya. Nanti kalau pensiun juga dapat apa? Tidak ada. Nggak ada ya? DPRD tingkat 1 dan tingkat 2 itu tidak memiliki pensiun, Mas. Kalau DPR pusat DPR ada. RI itu ada. Nah, terlepas dari itu bagaimana tadi Mas Afan menyikapi ketika suara orang di luar seperti itu dengan fakta yang Mas jalani selama 5 tahun kemarin? Sebenarnya kalau menurut saya, Mas, fasilitas dan pendapatan dari seorang anggota dewan itu relatif aja sebenarnya. Kenapa? Karena sesuai dengan kegiatannya yang ada. Biasanya malah kita tuh malah ngopeni konstituen, Mas. Ngopennya harus menabur sesuatu untuk konstituen. Apapun dari sisi apa? Itu, keuangan atau berbagai macam hal. Dari sisi bantuan keuangan, kita nyangkruk dengan konstituen, nanti kita ada macam-macam hal yang memang kita harus berkontribusi gitu. Kalau sebagai anggota DPRD konstituen meliputi berapa kabupaten tuh Mas kayak Mas Afan? Kalau saya daerah pemilihan saya kebetulan Bojonegoro Tuban. Oh, Bojonegoro Tuban. Oke. 2 kabupaten tuh ya. 2 kabupaten. Itu tergantung daerah masing-masing. Oke. Nah, kebetulan saya 2 kabupaten. Jadi selama 5 tahun menjabat itu Mas hubungan karib ya dengan konstituen, artinya tidak sekedar ketika dipilih duduk terus nggak memikirkan, tapi tetap ada komunikasi intens. Bahkan di kami itu ada namanya kunjungan dapil yang rutin harus dilakukan. Kunjungan daerah pemilihan. Jadi setiap minggu itu kita harus turun ke bawah. Duduk, nyangkruk. Karena memang itu tugas anggota dewan. Menyerap aspirasi, berkomunikasi, mendorong apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Kemudian merealisasikannya ya. Nah, kalau ditanya enak jadi anggota dewan karena pendapat, saya pikir itu relatif. Relatif ya. Kenapa? Tapi faktanya memang cukup ya dengan penghasilan. Kalau dibilang tidak cukup, ya alhamdulillah cukup. Cukup ya. Tapi lagi-lagi tergantung lifestyle, Mas. Oh iya. Tergantung lifestyle. Kalau
lifestyle kita mau kayak selebriti ya pasti nggak akan cukup. Besar-pasak daripada tiang. Betul, karena kita ini abdi negara. Oke, luar biasa tuh benar. Mengabdi melayani pada negara Betul. Ke masyarakat utamanya. Betul. Nah, kalau lihat dari korelasi tadi antara kalau di bahasa saya namanya job profile ya, profil pekerjaan Mas kan memang harus menyerap aspirasi masyarakat, kemudian merealisasikan dalam bentuk kebijakan dan sebagainya. Nah, apakah selama ini masyarakat juga sudah terpuaskan dari sosok Mas sebagai anggota dewan bahwa aspirasi terrealisasikan dengan perubahan kondusif di dapil tadi? Gitu. Kalau masalah terpuaskan, anggota dewan kan bukan alat kepuasan ya Mas. Oh gitu ya. How to satisfy, tapi bukan alat kepuasan. Iya, maaf sorry bercanda. Tapi menarik itu betul, nanti kita masuk ke situ. Maksudnya begini, sekian juta pemilih di Bojonegoro Tuban itu adalah konstituen saya. Betul. Dan tidak mungkin kita bekerja maksimal bisa memuaskan seluruh harapan. Betul. Tapi minimal kita bisa berkontribusi dan bekerja maksimal. Perkara puas apa tidak itu urusan lain. Nah, kalau ditanya apakah puas, sebagian karena dari hasil menyerapan aspirasi tersebut ada yang memang harus kita bawa program ke atas untuk diperjuangkan. Misalnya begini Mas. Di daerah saya di Pantura, Tuban itu Pantura. Pantai Utara ya. Pantai Utara Pulau Jawa itu ada komunitas nelayan. Komunitas nelayan itu pada saat saya bertemu reses pada saat reses, mereka tuh mengeluhkan bahwasanya kami ini Pak nelayan kalau harus ngurus izin sampai ke Banyuwangi itu terlalu jauh Pak. Gak usah ke Banyuwangi, ngurus ke Surabaya aja tuh kami terlalu jauh. Belum biaya, belum waktu. Kami minta tolong Pak gimana solusinya. Difasilitasi. Nah, oke. Saya tidak bisa jawab itu. Karena memang saya harus berkomunikasi dengan Dinas KKP. Kelautan Perikanan Provinsi Jawa Timur. Nah, koordinasi. Betul. Nah, saya berkomunikasi dengan kepala dinas dan jajarannya menyampaikan keluhan ini. Nah, sehingga timbul ide dan alhamdulillah ini sudah terrealisasi. Bahwasanya Dinas KKP Jawa Timur itu membuat online. Pendaftaran itu tidak perlu datang lagi. Karena ada dia sekian DWT kapal atau kapasitas kapal itu harus terdaftar di provinsi. Sekian itu daftar ke pusat. Dengan sistem online akhirnya mengefisiensikan sistem kerja ya. Karena secara logika Tuban itu sebenarnya tidak terlalu jauh dari Surabaya. Tapi saya ini kan dari Jawa Timur. Yang Pacitan bagaimana? Daerah yang lain bagaimana? Karena nggak cuma 2 kabupaten itu ya. Betul. Dari Trenggalek bagaimana? Memang terlalu jauh. Nah ini menarik ini sebetulnya. Ini korelasi ya dengan filosofi di balik kamar nih. Di balik kamar bicara tentang sesuatu yang berhubungan dengan pernik rumah tangga. Kalau saya tadi dengar apa yang Mas Afan sampaikan, bagaimana Anda mempunyai tanggung jawab moral maupun integritas. Tidak sekedar duduk tapi mendengar aspirasi dan mengkomunikasikan sebagainya lah. Kalau kita larinya ke ranah komunitas kecil keluarga, ini yang tahu kondisi Mas Afan kan pasti istri dan anak-anak kan. Nah, bagaimana tingkat tadi quality atau sense of satisfaction gitu ya, kepuasan tadi. Kalau dari ibu dan anak-anak melihat kesibukan Mas Afan di legislator daerah begitu dengan kondisi mereka di Jakarta, apakah mereka sekarang merasakan ada perubahan dengan sekarang sudah di Jakarta dengan dibanding ketika dulu Mas masih di Jawa Timur? Seperti apa kesan dan tingkat kenyamanan ibu dan Ananda? Perubahan itu pasti ada. Artinya lebih ke kehadiran ya. Betul, kehadiran. Ya. Tapi buat saya sebenarnya inti dari keluarga ini adalah kepercayaan. Trust each other ya. Betul. Kalau tidak ada rasa percaya, even satu rumah pun juga bubar. Tidak ya. Ambiar istilahnya. Ambiar kabeh, betul. Nah sebentar, masalah ambiar lucu nih. Jadi saya mau nanya ke Mas Afan. Mas Afan kan mungkin menikah udah di kisaran puluhan tahun ada? Ada sekitar, saya menikah di 2004. 2004 berarti 17 tahun ya. Betul. Itu artinya sudah melewati masa-masa yang cukup panjang begitu. Nah kira-kira apakah di hari-hari sekarang ini terutama kaitan dengan hubungan suami dan istri ya, ini lebih spesifik ini kita larinya, apakah getar-getar yang ketika dulu Mas Afan pacaran senang sama ibu, apakah kualitas ini sampai sekarang masih ada atau mungkin luntur atau bahkan naik, seperti apa kira-kira? Ya getar-getar itu kan harus tetap dijaga dan harus tetap ditimbulkan. Mas. Oh luar biasa betul. Ini pertanyaan pancingan sebenarnya nih. Kita jawabannya bijak nih. Nah Sobat Harmoni,
Mewakili suasana hati Mas Afwan Maksum tadi, beliau udah bilang pernikahannya 17 tahun. Nah tadi saya pancing beliau dengan pertanyaan, apakah kualitas getar-getar hati manakala beliau dulu berpacaran dengan istri dan kemudian menikah, apakah suasana itu masih ada sampai sekarang? Nah kira-kira suasananya terwakili lewat melodi lagu yang akan dilantunkan oleh teman saya berikut ini. Nah Sobat Harmoni, dari lantunan melodi tadi ya, itu lagu yang sangat fenomenal ketika saya masih mendekati mau kuliah ya. Emosi jiwa hanyut terbawa angan. Nah pertanyaannya akan saya sampaikan kepada Mas Afwan. Mas sebagai anggota dewan kan lazim di luar orang bicara kan? Mantan anggota dewan. Oh ya, mantan anggota dewan periode kemarin ya. Betul. Kan ada orang banyak bilang begini, anggota dewan itu pasti banyak simpanan gitu kan. Ya enggak semua toh. Ya justru itu saya mau nanya ini. Oke. Kira-kira Mas harus terbuka Mas, saya kan kita di depan audiens Sobat Harmoni itu kan yang hitam-hitam, yang putih-putih. Di tengah kondisi apalagi Mas terpisah jarak dengan istri ya, apakah di Jawa Timur sana ada banyak Sri Kandi yang berusaha deketin Mas, atau Mas justru yang deketin ke mereka? Mana yang benar itu kira-kira? Oke. Tidak dipungkiri Mas, ya. Arek Jawa Timur itu cantik-cantik. Cantik-cantik. Betul. Coba ini istri dengerin loh. Tapi gak apa-apa, silakan. Tapi semuanya kembali ke niat. Oke. Niat kita tuh mau ngapain Mas? Iya. Kalau niat kita memang mau cari yang begituan, insya Allah pasti dapat. Dan lebih mudah buat anggota dewan. Iya. Jualan jadi anggota dewan loh. Iya. Tapi kalau memang nggak niatnya begitu juga bisa. Artinya ini secara teori atau Mas melaksanakan ini? Ya memang, ya alhamdulillah, saya memang pada saat itu hanya fokus bagaimana menjalankan tugas. Tapi bukan berarti memang tidak dipungkiri memang. Karena memang tugas dari dewan ini dibilang padat, dibilang enggak. Tergantung manajemen waktu dan tergantung niat. Lagi-lagi tergantung niat. Artinya tidak dipungkiri memang. Tapi bukan berarti tidak semua dewan itu begitu, tidak. Lagi-lagi fokus dan masing-masing itu kan berbeda. Bagaimana Mas Afwan saat itu meyakinkan kepada istri ya bahwa saya selama di Surabaya seperti lagu tadi kan, emosi jiwa hanyut terbawa angan, peluklah aku dekap diriku. Nah, apakah itu masih ada atau justru peluklah yang lain, dekaplah yang lain? Ini pertanyaan yang sebetulnya esensial nih. Gimana Mas Afwan? Iya. Ini pertanyaannya pada saat saya waktu menjadi dewan. Betul. Nah, tadi kuncinya apa? Niat dan membangun kepercayaan itu kan. Tapi ada kesempatan bagaimana tuh? Betul. Itu sebabnya saya dengan istri itu selalu saya buka kegiatan saya sebulan itu apa. Transparansi komunikasi. Betul, saya kunjungan kemana, saya ada di mana, hari itu jam berapa saya ada di mana. Monggo bisa dihubungi, tidak perlu ada telepon mati. Dan beliau, istri saya tersebut tahu time to time saya ada di mana. Bukan berarti saya takut terhadap istri saya, tidak. Karena saya menghormati beliau, sehingga saya buka informasi itu. Transparansi dan tidak ada yang ditutup-tutupin ya. Betul. Itu kuncinya menurut saya, Mas. Dan so far selama Anda menikah tadi 17 tahun ya, tidak ada benih-benih pertikaian hanya karena kehadiran orang ketiga ya. Belum ada. Mudah-mudahan tidak ada, betul. Nah Sobat Harmoni, ini yang satu pesan yang saya mau sampaikan kepada Sobat adalah
bahwa memang dengan jabatan sebagai anggota dewan sangat rentan terhadap hadirnya pihak ketiga ya. Apakah itu suami atau istri atau pribadi lain, tetapi memang bergantung kepada niatan ya, Niat, betul. nawaitu, Nawaitu. itikat baik. Yes. Kemudian even itu ada kesempatan kalau memang dari awal udah memagari untuk tetap setia ya nggak akan pernah Betul. bisa tergoncangkan gitu ya. Godaan itu selalu ada. Selalu ada ya. Nah Mas Afan nih pertanyaan yang mohon Anda jawab secara jujur dan terbuka ya. Ini kan bagian dari integritas kan. Kan mungkin mohon maaf di antara kalau anggota dewan berapa? Puluhan, ratusan? Anggota DPRD 1 gitu. Jumlahnya berapa? Di kisaran berapa? Ya cukup lah. Seratusan ya kira-kira ya. Jumlah anggotanya. Oh, jumlah anggotanya saat ini. Bukan pemasukan kan relatif ada punya periuk itu kan Iya, jumlahnya. Sekarang 100 lebih. Nah, andai kata 100 lebih ya atau 100 Jadi, berapa? sorry, saya potong dulu. Setiap provinsi itu beda-beda. Mas. Oke. Tergantung jumlah penduduk. Oke. Jawa Timur saat ini 100 lebih. 100 lebih anggota dewan ya. Betul, karena ada kenaikan jumlah penduduk. Jadi disesuaikan. Andai kata ada 120 anggota dewan gitu. Mungkin ada orang setelah mendengarkan keterangan Mas Afan, lu sok suci lu Afan, lu bilang sok nggak pernah punya simpanan dan sebagainya. Dan itu mungkin ada pertanyaan seperti itu ya, karena kan mereka saling kenal. Mas Afan menjawabnya seperti apa tuh? Iya, saya bilang itu tergantung niat dan fokus kita. Iya. Nah, tapi saya pengen garis bawahi bahwasanya fenomena ini tidak terjadi di dewan saja. Setiap profesi itu punya peluang untuk melakukan itu. Betul. Nah, jadi lagi-lagi Mas, saya pikir kalau memang niat saya mau begitu, ya insya Allah pasti bisa. Kalaupun memang tidak, ya pasti juga bisa. Iya. Jadi memang lagi-lagi bagaimana ada niat dan ada kesempatan itu akan terrealisasikan begitu. Betul. Dan itu dua-duanya Mas ada tuh ya saat itu ya? Ada, pasti ada. Niat mungkin yang belum ada. Niat yang belum ada. Iya. Gitu. Nah, artinya itu tadi Mas, kita mau nggak dari waktu yang ada itu bagaimana memanage lagi untuk melakukan hal itu lagi. Betul. Nah, saya tidak mau masuk ke sana karena fokus saya jadi akan terpecah. Gitu. Mungkin teman-teman saya yang lain lebih bagus dia memaintain waktunya, mengelola waktunya. Betul. Tapi juga tidak semua begitu, Mas. Dan memang ini ada kaitannya dengan spiritualnya adalah kemelekatan dengan Tuhan ya. Paling nggak dengan kedekatan dengan Tuhan kan bisa ngerem hal-hal yang hedonis, hal-hal yang nikmat tapi nuansa tidak terpuji dan sebagainya. Kira-kira ada pengaruh nggak dengan kedekatan Mas? Sebenarnya itu kalau fenomena misalnya menikah lagi. Bukan menikah lagi, mungkin poinnya perselingkuhan. Biasanya perselingkuhan ya. Betul. Ya itu tadi Mas, kalau kita memang iman kita kuat, kita percaya bahwasannya itu tidak boleh dilarang, itu akan menjadi rem. Ada pengerem, betul, setuju. Oke, jadi dari sisi ini Sobat Harmoni kita udah melihat 80% kejujuran Mas Afan ya. 20% nanti kita lihat setelah acara ini selesai, nanti kita akan lihat, kita pantau apakah Mas Afan sekemilau yang disampaikan. Tapi memang itulah faktanya bahwa anggota dewan dengan segala kemilau power dan juga karisma dan tugas yang luar biasa, memang segala sesuatunya mungkin terjadi. Balik lagi ke masalah keputusan dan sikap hati kita ya Mas Afan. Nah kita balik ke satu kondisi keluarga tadi kita udah bicara tentang getar hati pada istri, kemudian juga bagaimana memaintain supaya suasana pacaran tetap muncul di tengah kehidupan pernikahan. Nah, kalau dalam sisi bagaimana menanamkan value-value kepada Ananda begitu, kita bicara masalah learning style nih. Cara pembelajaran anak kan beda-beda. Ada yang visual, ada yang harus baca, ada yang harus dengerin musik. Nah, Mas Afan menerapkan untuk Ananda ini seperti apa? Pola penanaman nilai-nilai yang luhur gitu. Ya, satu, dari kecil itu saya selalu dampingi dia untuk tidur. Dan saya melakukan dongeng. Oh itu dia, imajinasi muncul ya. Betul, itu waktu dia sudah mulai mengerti, mungkin umur-umur 2 tahun. Gitu. Nah, itu dongeng apa? Kancil nyolong timun? Oh bukan. Itu zaman kita kecil dulu. Dongeng bagaimana dia harus jadi orang yang tangguh. Gitu. Penanaman nilai-nilai juga ya. Tapi lewat cerita. Mas. Nah setelah menjelang dia besar, dia SD. Sekarang usia berapa? Sekarang usia 10 tahun. 10 tahun, 10 tahun kelas 4. Iya. Nah, dan anak sekarang kan sudah media sudah begitu banyak. Mereka hands on dengan gadget dan sebagainya ya. Betul. Internet mereka bisa akses begitu saja. Nah, saya dan istri bekerja sama untuk bagaimana terus memantau untuk pendidikan dia lewat media ini. Kalau dilakukan
apa namanya, diberikan tepat untuk anak akan tepat. Ya, ya. Tapi kalau terlalu di lost itu kan tidak jadi tepat. Merusak malahnya. Betul. Nah, itu yang kita jaga. Artinya pada saat kita lihat, pada saya dan istri selalu memantau dia melihat apa gitu. Kita batasi, tidak boleh nonton ini. Kalau ada bahasa yang kotor juga tidak boleh gitu. Ada batasan-batasan. Tetap ada batasan-batasan. Selain itu mungkin dengan diajak ngobrol, Mas. Itu tadi, saya selalu punya prinsip mendidik anak itu adalah dengan memberikan contoh. Ya, dengan teladan ya. Jadi apa yang ayah sampaikan, gua ngelihat, oh ayah seperti ini. Harus. Gitu ya. Nah tapi kan gini Mas, mohon maaf. Dengan era gadget minded seperti sekarang ini kan beda dengan kita dulu. Dulu kita kalau nggak tahu tanya sama bapak, Pak niki nopo, Pak ini apa. Sekarang justru anak-anak usia 10 tahun mendapatkan ilmunya dari Mbah Google kan, semua bisa nanya. Nah, apakah ini mengurangi kualitas komunikasi antara, kalau Mas tadi kan bilang Mas mendekatkan diri dengan banyak ngobrol. Nah, dari sisi anak apakah ada satu mereduksi gitu, jadi dia nggak banyak ngobrol ke Mas karena udah terakomodasi lewat gadget. Seperti apa? Saya tetap ada batasan waktu. Oh, oke, itu tadi ya. Dia tidak semuanya harus. Kapan dia boleh pegang gadget, kapan tidak boleh, kapan harus duduk bersama di meja makan, kapan harus bisa ngobrol atau pergi bersama tanpa gadget. Itu kita lakukan. Dan itu akhirnya menimbulkan juga anak bisa beradaptasi dengan apa yang Mas lakukan tadi. Dan saya membiasakan dia untuk bisa membicarakan apapun. Saya harus bisa memposisikan diri saya bisa sebagai teman, bisa sebagai harus bisa sebagai orang tua juga, bisa tempat dia berkeluh kesah, ngomongan apapun. Berbagai fungsi bisa jalan hubungan antara anak dengan bapak. Nah sekarang kalau dari sisi DNA nih, kan kita menurunkan sesuatu, biasanya orang bilang bahwa bakat anak bergantung pada kemampuan orang tua juga. Nah kalau secara ideal, ini dari Mas dulu ya, keinginan Mas ini anak mau jadi apa? Kalau saya dulu kan pengennya ketika saya masuk sekolah ditanya kepala sekolah, Ponco nanti mau jadi apa? Saya mau jadi kepala sekolah Pak, ditampar saya kepala sekolah. Kalau jadi ketua kelas boleh. Nah konteks ini, Mas pengennya anak jadi apakah mengikuti jejak sebagai politikus atau mungkin sebagai akademisi atau seperti apa kira-kira? Oke, buat saya Mas, orang tua itu hanya sebagai pengarah. Pengarahnya, karena apa? Setiap anak itu punya bakat dan kemampuan berbeda-beda. Nah, saya akan mendorong dia, bakatnya apa, saya akan dorong dia ke sana. Saya tidak mungkin bisa paksakan apakah dia harus jadi politisi sementara bakatnya tidak ada di situ. Setiap orang punya minat, bakat, passion tuh kan beda-beda, Mas. Nah, jadi kalau ditanya apa, saya akan melihat nanti bakatnya kemana gitu. Nah, Mas Afan, dari keterangan tadi saya melihat bahwa ada korelasi antara yang Mas sampaikan bahwa orang tua berfungsi sebagai pengarah, how to direct begitu ya. Semua potensi di anak kan mereka bisa maksimal menjadi apa. Nah, ini terkait dengan ilmu yang saya lagi dalamin begitu, personality assessment, bahwa setiap anak mempunyai learning style yang masing-masing, gaya belajar masing-masing, dan juga nantinya mereka mau seperti apa tergantung dari kondisi sekarang mereka hobinya apa gitu ya. Ada orang yang anak yang sukanya main kelereng mungkin zaman kita dulu, kemudian besoknya kelereng ini tipikal orang yang setia dengan pekerjaan yang rutin. Dia jadi karyawan bagus nih. Atau ada anak yang hari ini main kelereng, besok layang-layang, besok gadget dan sebagainya. Tipikal tidak suka dengan repetitif, rutinitas sebagainya. Ini tipikalnya entrepreneur, suka tantangan dan sebagainya. Nah, aplikasi-aplikasi semacam ini kalau Mas Afan melihat bagaimana mengequip anak putra tadi yang 10 tahun, seperti apa realisasinya? Saat ini kan dunia industri kreatif itu betul-betul tumbuh. Nah, berpatokan itu, saya melihat memang ya pada umumnya kan anak-anak itu karena memang zamannya, kalau kita dulu zamannya ya main ke sungai, ke sawah kan gitu. Main apa? Motor-motoran dari jeruk. Iya betul. Nah saat ini itu kan gadget ya, Mas. Nah anak saya juga begitu. Awalnya saya perhatiin tuh apa gunanya gadget ini. Nah dia tuh sekarang tuh senang, sudah lama memang. Bermain, ada permainan satu game. Ya saya sebenarnya juga tidak paham. Tapi namanya Roblox gitu, Mas. Roblox ya. Roblox itu sama yang Conblock beda? Itu beda-beda tipis. Beda tipis ya. Nah, di situ saya melihat dia berinteraksi karena memang menggunakan internet, berinteraksi dengan orang luar negeri dari maksudnya? Game betul. Dan dia di situ kalau dia memiliki materialnya, dia bisa buat game di situ, Mas. Sebagai game maker berarti ya? Betul, sebagai game maker. Nah, dia sudah mendapatkan beberapa view. Tadinya saya mau melarang, cuman saya melihat ternyata ada sisi
positifnya. Passion dia di situ. Betul, dia bisa berkreasi di situ, bisa melatih kemampuan dia. Terus juga ada efek ininya, dia pernah kena tipu pada saat dia online, katanya ada hal material dia tuh yang diminta sama orang mau barter, ternyata orangnya tidak perform ya orangnya. Betul. Padahal dia udah dilempar ke sana dulu. Nah, dia sudah kasih, tapi buat saya itu pengalaman pelajaran bagus buat berharga. dia. Betul. Bahwasanya di dunia luar tuh ya tidak semanis semuanya yang tulus-tulus benar. ya. Kamu harus hati-hati. Benar. Kamu harus bijak melihat itu. Tidak semua orang bisa dipercaya. Walaupun kita tidak boleh berpikir buruk terhadap semua orang. Tapi dari konteks yang dialami ada banyak value bisa disampaikan. Ada banyak value, perlu prinsip kehati-hatian. Betul, termasuk belajar bahasa Inggris ya. English karena itu ya bahasanya komunikasi mereka. Dulu kita mesti butuh kamus ya. Sekarang mereka udah fluently how to speak in English fluently. Karena ternyata Roblox bahasa Inggris saya bagus ya. Wah, luar biasa. Luar biasa, betul. Karena bahasa Inggris di dalam Roblox itu adalah interaktif di seluruh dunia ternyata permainannya. Dan di situ saya melihat ada ini ada positifnya juga. Jadi akhirnya kreativitas muncul, inovasi muncul dan independensi juga ya, tinggal diarahkan. Iya, tapi tetap timetable waktunya harus dijaga. Pada saat dia mau belajar, pada saat dia ada ujian, ya dia harus dia harus mampu melakukan itu. Menarik ini Mas Afan. Jadi dari diskusi kita bincang-bincang santai ini, saya mendapatkan satu pemahaman bahwa peran orang tua atau dalam hal ini ayah adalah sebagai suami yang baik buat istri maupun ayah yang teladan bagi Ananda tadi ya. Nah, kira-kira pesan apa yang Mas Afan bisa sampaikan kepada Sobat Harmoni ini terkait dengan memanage time management tadi, kemudian kalau yang sudah berkeluarga gimana dan sebagainya. Silakan Mas Afan. Inti dari keluarga ini adalah kepercayaan. Kepercayaan dan komunikasi. Apabila kita ingin menjaga keluarga kita, jagalah komunikasi dan jangan ada yang ditutup-tutupi. Transparansi. Apapun kegiatan kita, berapapun pendapatan kita, gitu, harus terbuka. Kenapa? Karena keluarga itu adalah suami dan istri. Tidak bisa suami saja, tidak bisa istri saja. Pasutri makanya ya. Pasutri, pasangan suami istri. Betul. Nah, untuk yang anak, untuk arahan kepada andai kata suami istri sudah punya anak, bagaimana memberikan bimbingan. Itu penting tadi kayak pengalaman Mas Afan tadi. Ya, anak itu adalah titipan, Mas. Ibaratnya kertas, kita mau tulis apapun itu orang tuanya. Bertanggung jawab di situ Bertanggung jawab. Mau kita tulis warna merah, kertas itu akan jadi tulisannya merah. Mau jadi warna hitam, begitu juga. Anak itu represents kita. Gambaran kecil kita dulu ya. Betul. Bagaimana kita melihatnya, bagaimana kita mendidiknya, dan bagaimana juga sebenarnya menitipkan impian-impian kita terhadap anak. Mengestafetkan ya. Betul. Atau visi tapi dengan tidak cara memaksa itu terhadap keinginan dia sendiri. Kasih keluasan tapi tetap diawasi. Betul. Baik Mas Afan, ini luar biasa. Terima kasih untuk kesempatannya. Ini kami tim di Balik Kamar mendapatkan pencerahan, sharing dan juga pemahaman dari seorang mantan anggota dewan yang sekarang menjadi Direktur Utama sebuah korporasi di bidang oil and gas begitu ya. Nah Sobat Harmoni, ini wawancara yang luar biasa. Nanti kalau ada kesempatan mungkin bisa gabung lagi Mas Afan. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama, harapannya Mas Punco. Apa yang Mas sampaikan tadi menjadi inspirasi buat Sobat Harmoni. Demikian program di Balik Kamar hari ini. Seperti yang sering saya sampaikan, menikahi pribadi yang Anda cintai ini hal yang mudah untuk dilakukan. Tetapi ketika Anda harus tetap mencintai pribadi yang sudah Anda nikahi, ini butuh kesetiaan dan komitmen. Saya Alfonso de Ponco, salam harmoni. Nah Sobat Harmoni, agar program di Balik Kamar ini bisa berkembang, sukses dan lebih kreatif lagi, jangan lupa subscribe, like, and share. Ojo lali ya.